Halo semuanya, balik lagi di segmen Guling Gaming. Let's go. Di video kali ini kita akan unboxing aja dulu kali ya, membahas aksesoris Switch 2 yang baru saja saya beli. Sebenarnya saya mengidam-idamkan barang ini cukup lama ya, karena saya tuh lumayan suka dengan gimmick-gimmick. Ternyata ya, Nintendo Switch kamera. Dengan bisa cek, nih dia kameranya untuk Switch 2 ya. Jadi kegunaannya apa bang? Ini bang, untuk bisa menampilkan wajah kita di game Nintendo Switch. Atau setidaknya di Nintendo Switch 2 ya, ada fitur game chat namanya, meskipun nggak bisa pakai nomor Indonesia juga. Jadi kita harus pakai nomor virtual Amerika mungkin ya, untuk bisa mengakses game chat. Nantilah saya coba langganan sih udah ya, paling game chatnya akan kita coba proses lah. Biar bisa main atau kayak gimana gitu. Nah, sebenarnya tujuan utamanya ya untuk bermain gamenya ya, untuk gimmicknya ya. Saya sih tujuan utama untuk bermain Mario Party Jambore TV ya. Nah, ini dia kasetnya untuk bermain Mario Party Jambore TV ya. Jadi dengan adanya Mario Party Jambore TV ini, kita bisa menampilkan overlay dari muka-muka kita ya di dalam in-game-nya kayak gitu. Jadi berasanya jauh lebih seru aja ya, karena kan kadang kalau kita menghadap main nih menghadap layar ya, kita kadang saya nggak tahu kalian ya, kadang saya tuh suka pengen ngeliat ekspresi teman saya tuh kayak gimana gitu ya, kalau misalnya dia kalah atau kalau menang atau kayak gimana lah. Jadi agak agak kepo juga sih orangnya ya. Nah, sebelumnya tuh saya tertarik karena saya main Everybody Want to Switch ya. Ini kan banyak yang bilang boring ya dari segi mini game, tapi waktu saya kemarin ya, waktu ngabuburit gitu, main ini sih sama temen-temen yang udah lama gak ketemu ya, kayaknya seru-seru aja ya. Apalagi ini kan bisa pakai HP gitu. Jadi kan ada wajah kita tuh dan namanya. Terus kalau kita menang, kita bisa ngasih emot, ngasih kata-kata gitu ya. Jadi kayak lebih imersif aja gitu ya. Rasanya di gimmicknya lebih seru. Dan ini pun bahkan cuman foto ya. Jadi seru aja padahal foto. Apalagi ini di video ya. Jadi saya rasa ini mungkin worth it aja sih untuk saya beli ya. Meskipun ini agak lumayan mahal juga. Nanti saya sediain linknya di deskripsi ya. Mahal atau murahnya sih tergantung kualitas ya menurut saya. Jadi saya beli ini dengan harga 800.000. Ada yang region luar, ada yang region Singapura. Yang luar lebih murah 100.000 kalau nggak salah. Tapi isinya sama aja sih. Udah unboxing sih. Nanti saya tunjukin video-videonya kali ya. Isinya tuh dapat Nintendo kamera sama dapat kabel. Sama aja sih kayak kabel casan ya. Di sini kalian bisa cek untuk kameranya seperti ini. Sebenarnya untuk kameranya ada 3 ya yang ready seingat saya. Jadi yang pertama itu dari official Nintendo-nya yang ini, yang paling mahal. Terus juga ada yang dari third party ya. Kalau nggak salah Hori yang bikin tuh. Hori itu bikin 2 kalau nggak salah. Ada yang bentuknya benar-benar formal aja ya, formal aja. Ada yang bentuknya kayak plan gitu. Jadi si kameranya tuh ada di mulut dari Switch-nya ya. Jadi menurut saya sih itu lumayan kece ya. Tapi dia third party juga sih. Dan harganya lebih murah, berapa? 300.000, 400.000 ya. Nah, masalahnya itu saya cek ternyata belum tentu kompatibel juga ya dengan semua game dari Switch 2. Jadi saya rasa lebih bagus saya beli yang official ya. Jadi bentuknya kayak gini, dan kalau kalian lihat ini build quality dari ininya sih lumayan oke ya tuh. Dari ini tiangnya menurut saya lumayan oke. Jadi kita nggak akan gampang potong lah. Ini harusnya susah potongnya. Tuh. Sininya bisa didongak-dongakin. Tuh. Misalnya kalian ininya disimpannya di atas ya, di atas TV, bukan di atas TV sih, di rak. Terus kalian pengen agak ke bawahin. Nah, jadi kayak gitu. Jadi dongaknya juga cuma segini sih. Kiri kanan nggak bisa, jadi cuma atas bawah doang. Terus ada logo Switch 2-nya. Di bawahnya nih resmi Nintendo tuh. Nah, di sini waktu saya pertama colok, kok nggak ada gambarnya? Apakah error gitu ya? Apakah garansi saya masih berlaku gitu? Akhirnya saya cek ya, nyala sih kedeteksi sama Switch-nya ya, tapi kok gak muncul gambarnya, blank hitam doang. Ternyata di sini ada privacy-nya juga ya. Nih kan bisa lihat sini, ini kan putih ya. Ini berarti di privacy ya. Ini kalau kita putar, tuh ini akhirnya baru muncul kameranya. Kayak gitu ya untuk sistemnya. Ya lumayan oke sih menurut saya. Dan perbedaan kualitas sama yang third party itu jauh ya menurut saya. Kalau yang third party itu ya harga 500-600 ribu, itu cuma 480p ya untuk resolusi kameranya.
Menurut saya itu agak kurang ya. Terus angle view-nya sempit, nggak luas kayak gini ya, kayak kayak officialnya. Terus juga belum tentu kompatibel dengan semua game. Akhirnya mending ngambil yang ini aja sekalian ya. Untuk investasi kalau Nintendo ngeluarin game-game yang mengandalkan kamera juga ya. Karena kebiasaan dari Switch ya, kalau misalnya ada sebuah game yang mendukung aksesoris, biasanya aksesorisnya jadi jauh lebih mahal. Jadi saya udah wanti-wanti belinya dari sekarang aja gitu. Takutnya harganya malah naik lagi. Ini game yang support literally cuman baru ada 2 sih, Mario Kart World. Kalau kalian main berempat gitu ya, nanti ada wajahnya di atas tuh. Jadi itu lumayan oke juga sih menurut saya overlay-nya ya. Jadi kalau kita main wajahnya muncul di atas, kalau dia kena diserang gitu ya, jadi wajahnya muter gitu. Itu lumayan seru sih. Oke, menurut saya lumayan oke. Terus sama di Mario Party Jamboree TV ya. Kalau ini jauh lebih advance karena ada yang literally Jamboree TV-nya tuh khusus untuk menampilkan kamera ya. Kalau nggak salah 2 mode gitu. Kayaknya semode doang deh. Nah ini ya yang ada Bowser TV nih. Terus di sini ada yang naik roller coaster gitu. Cuman ini kayaknya harus pakai Joy-Con Switch 2-nya banyak juga ya, harusnya. Nanti saya bakal cobain Jamboree TV-nya di beda video aja kali ya, biar lebih aman. Nah, apakah menurut kalian worth it ya ini untuk kameranya? Berquality buat tes kameranya langsung. Kemarin saya sempat cek kameranya, cuman kemarin kan cahayanya nggak terlalu bagus ya, karena ini berperan juga sih untuk cahaya. Oh ya, untuk kabelnya kayak gini ya, kualitasnya ya sama aja sih kayak kabel-kabel buat adapter Switch 2 ya. Jadi kabelnya kepisah gini, kalian bisa colok ke bagian atas Nintendo Switch-nya ya. Nah yang satu di kameranya, nah di bawah sini tuh ada colokannya nih tuh. Ini kalian bisa colok. Nah terus kalian simpen buat nyiapin kameranya. Nah sisi sebelah satunya dicolok di bagian atas Switch-nya ya. Nah di bagian atas sini. Jadi kan untuk Switch 2 ada 2 kabel dua colokan Type C ya. Ntar coba saya tambahkan di OBS. Nah udah dalam. Nah ini kayak gini ya. Ntar kayaknya terlalu gede. Aman lah ya, nggak apa lah ya. Buat nge-review aja kameranya. Nah kan bisa cek dulu ke bagian sini nih, sistem setting. Nah, kalian masuk ke bagian controller dan aksesoris ya. Di sini kalian bisa ke bawah. Nah, di sini ada tes USB kamera. Nah, saya kemarin kayak gini, blank. Kok blank kata saya? Padahal kebaca ya. Akhirnya kita buka ininya. Nah, muncul. Kayak gini untuk kualitasnya 1080p ya. Ini 1080p. Bagaimana menurut kalian? Ini sih ruangan saya memang kekurangan cahaya ya. Nih kita bisa ambil. Kayaknya pakai filter dah. Ya. Ini untuk kameranya kualitasnya. Jadi nanti gameplaynya pun harus kalian atur juga ya. Misalnya saya nyalain ini. Coba, ini udah dinyalain untuk lighting. Ya, sekarang kan jauh lebih bagus ya. Tidak terlalu ini. Nih. Oke. Sip. Saya sadar di belakangnya ini ada buat ini ya, buat mapping kabelnya. Ini kita bisa simpan di sini, apa kabel manajemen ya namanya. Ntar saya atur dulu. Kira-kira seperti ini untuk kualitas kameranya. 800.000, 1080p. Kok nggak pakai kamera third party ya? Ini kan saya ada webcam Logitech ya, C920. Ini 1 juta lebih kalau nggak salah dulu beli. Dan nggak semua itu bisa langsung kompatibel di sini ya. Jadi saya cari aman aja daripada beli-beli lagi gitu ya untuk kamera-kamera nggak jelas gitu. Jadi ya seperti ini untuk kualitas kameranya. Coba saya tambahin lighting lagi. Nah, coba. Ya oke lah.
Oke lah ya. Nggak seburuk itu. Banyak yang bilang kameranya jelek banget katanya ya. Tapi waktu saya cek kayaknya nggak seburuk itu juga. Not bad. Ya, kalian bisa cek. Kamera saya berantakan nih, ketahuan ya. Ya, kira-kira seperti itu untuk kualitas dari USB kamera. Menurut kalian kayak gimana? Kalau saya akurin sih dari kualitas ini nggak beda jauh sih. Harusnya ya. Udah cakep ya. Sayangnya nggak bisa dimainin di banyak game juga sih. Coba kalau bisa ya. Kayaknya lebih seru. Oh, itu ada mouse-nya ya. Saya kedetek pakai mouse. Ya, seperti itu untuk review. Nggak review juga sih. Nantilah saya review kegunaannya setelah di Jamboree TV sama Mario Kart World. Apakah sesignifikansi itu untuk kamera ini ya? Menurut saya untuk kualitas lumayan oke. Karena saya nggak ngerti visual yang gimana-gimana banget kali ya. Tapi untuk mendukung game-game semacam ini, mudah-mudahan sih ada game semacam One to Switch gitu ya. Tapi ada yang membutuhkan kamera, mungkin itu jadi jauh lebih seru aja sih kalau ada ya. Oke, segitu aja mungkin untuk video review ya dari kenapa saya ngomong review mulu dah. Unboxing dari USB kamera. Mana? Di bawah lagi. Ada ya, USB kamera dari Switch 2. Bagaimana menurut kalian? Apakah worth it atau enggak? Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja mungkin untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe, and share the video. Bye-bye.